Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas Bumi Benawa Sukses Sejahtera ya, BBSS 2026 Q2. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Oke, untuk BBSS di sini memang relatif baru IPO ya di 2020 ya, 6 tahun yang lalu gitu, dan nggak ada riwayat bagian dividen ya. Buat saya perusahaan yang nggak ada dividennya sama sekali, berarti perusahaan memang belum terbukti profit dari bisnisnya, jadi saya biasanya langsung skip aja. Oke, ya untuk BBSS ini kita lihat untuk posisinya Kastara kasnya dulu ya. Oke, untuk Kastara kas kita pindahkan dulu. Ini kecil sekali ya, kasnya cuma berapa nih? 500 jutaan. Ya, perusahaan kecil kayaknya ya. Market cap tapi 456 miliar ya. Oke, untuk posisi kasnya sini turun sekitar 35,4 juta setara 6% ya. Bentar, nih Rp1 penuh kan bener ya. Oke ya. Lalu untuk ekuitasnya langsung ke angka kunci, saldo laba ya. Ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang ya, 2026 Q2. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini lihat tuh, saldo labanya negatif ya, alias defisit ya, alias perusahaan ini BBSS sampai 2026 Q2 mengakumulasikan total kerugian 3,1 miliar ya, nggak pernah untung. Ya, jadi kalau perusahaan saldo labanya negatif, nggak akan bisa bagi dividen. Ya, karena masih rugi. Ya gitu, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah kalau seperti ini ya kalau buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik juga saya nggak akan peduli ya, nggak cari yang seperti ini gitu. Oke, langsung ke ekuitas milik ya. Kalau saya kenapa harus dividen? Karena dividen itu adalah uang tambah, nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Gitu, kecuali kalau Anda trader ya itu beda cerita ya. Oke, di sini untuk PBV ya ini super premium ya kok untuk perusahaan yang defisit seperti ini ya, masih defisit, belum terbukti profit di PBV 1,8 ya. Free float juga kecil juga ya, ternyata di 10%-an ya gitu. Oke, sekarang langsung ke pendapatan. Nah, yang ini nilainya. Oke, pendapatan di sini ini kecil sekali ya. Hanya segini ya. Turun 38,8 juta ya, turun 11%. Pendapatan cuma 33 juta, ini kecil sekali untuk skala yang di IPO menurut saya ya. Tapi laba bruto di sini kita pindahkan juga. Di sini laba bruto turun 24,8 juta, setara 9%. Langsung ke laba bersihnya rugi. Wah, ruginya besar nih ya, ruginya 626 juta ya. Tuh merugi lagi ya, tuh rugi bertambah 4,3 juta ya, jadi tidak profitable ya, dan sengaja IPO gitu ya. Cuman kembali lagi ya, para investor bisa lebih peduli dengan kenaikan harga ya, nggak peduli sama isinya biasanya gitu ya. Jadi yang seperti itu ya teman-teman, kalau memang pendekatan investasi jangka panjang ya harus dilihat ya, belajar setidaknya yang paling mudah itu dari laporan keuangan gitu ya. Ini kan merugi tuh ya, ini udah belum triple red flag ya, cuman kayaknya melihat seperti ini juga CFO-nya pasti negatif ya, tapi kita coba lihat dulu ya. Aduh, masih merugi nih. Ya tuh, kita lihat juga penerimaan kasnya dulu ya. Ya, penerimaan kas di sini turun 129 juta ya, 142%. Rasio penerimaan kasnya juga nggak bagus ya, di bawah 9%, cuma 79% ya. Bilang 303 juta penerimaannya, pendapatannya, tapi uang terima cuma 240 juta. Mana sisanya? Sisanya berubah jadi piutang, nanti harus ditagih gitu ya. Apalagi lihat CFO-nya ini ya, negatif seperti ini, udah triple red flag ya. Saya perusahaan yang triple red flag ya, defisit, rugi, CFO negatif. Nah udah jauh-jauh, tinggal masalah waktu aja ya. Harganya biasanya ya begitulah lah. Saya teman-teman yang udah biasa lihat di bursa pasti ngerti lah ya gitu. Saya mungkin ya masih relatif baru, masih 10 tahun di bursa, tapi melihat pola-pola seperti itu banyak lah, dari yang dia listing sampai perusahaan yang nyangkut sampai masuk berita gitu, polanya sama seperti ini semua ya. CFC ada penurunan nilai positif, ada perusahaan dia menahan ekspansi ya. Cuman ini memang saya nggak buka CAL kayak di CAL kalimat atau hanya pihak berelasi, piutang lain dari pihak berelasi ya, penerimaan piutang. Oke, pendanaannya 0 ya, jadi dilihat sini ada penurunan Kastara kas ya. Jadi yang seperti ini ya jelas nggak sehat ya gitu. Resikonya sangat tinggi untuk perusahaan seperti ini. Oke, sekarang ke likuiditas ya, kembali naik. Oke, di sini turun lagi. Di sini likuiditasnya, rasio lancar memang tampak tinggi. Ya, coba bentar tunggu. Oh, saya salah ketik.
Ini besar apa nih? Persediaan. Oh ya ya ini ya saya baru ngeh ya. Properti ya. Oke. Kadang saya memang nggak begitu peduli ya sama sektor karena saya lebih utamakannya laporan keuangan. Saya udah biasa emang ya 10 tahun di bursa bertahan ya hanya kayak gini aja gitu ya. Gitu. Nah di sini kita lihat memang tuh kelihatan tampak kuatnya, cuman kas agak lemahnya di 0,67 ya. Ini kan CFO juga masih negatif ya. Short on debt-nya bebas hutang ya. Cuman hati-hati ya, jangan Anda terkecoh dengan perusahaan yang bebas hutang sepertinya. Karena ini kondisi cash flow nggak bagus, profitabilitas juga nggak bagus. Ya, secara struktur modal juga ini nggak bagus, ya nggak sehat. Oke, langsung ke liabilitasnya kita pindahkan dulu. Dia kelihatan tampak rendah ya. Cuman ya kembali lagi sih ke profitabilitas perusahaannya. Bebas hutang juga tuh kelihatan kayak rendah ya. Dan jadi setelah saya lihat BBSS 6 tahun IPO nggak ada dividen, artinya perusahaan belum terbukti profit ya. Itu terbukti ya, jadi nggak ada nilai tambah juga ya. Terbukti karena apa? Masih mengakumulasikan total kerugian 3,1 miliar ya gitu ya. Terus juga ya tuh rugi bersih bertambah gitu ya. PBV premium ya untuk perusahaan yang defisit yang menurut saya bermasalah di PBV 1,8. Cash flow juga nggak sehat, saya rasa ya nggak menghasilkan uang tunai apa-apa gitu. CFA masih negatif gitu. Memang secara likuiditas kelihatan tampak lumayan kuat, solvency juga tampak rendah resiko. Cuman yang seperti ini saya nggak begitu suka karena ya tadi ya buat saya ini secara keseluruhan melihat dari laporan keuangan ini nggak sehat ya. Oke, jadi resikonya gimana buat saya nih? BBS saham resiko tinggi ya. Oke, saya rasa itu aja untuk BBSS. Kalau ada pertanyaan dari saham langsung tulis di kolom komentar. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.